Terkadang kita itu pengen menjadi seorang yang jujur apa adanya, menjadi seorang yang terbuka lah untuk orang lain. Jadi kita menjabarkan apa yang kita sukai, apa yang kita benci terhadap orang lain atau terhadap orang-orang terdekat kita. Tapi ternyata omongan kita, tutur kata kita, perilaku kita, semuanya itu memang harus diatur, ditata, teman-teman. Jadi kalau teman-teman di posisi rasanya kok saya berusaha untuk jujur apa adanya, tidak suka memanipulasi orang lain, tidak suka membohongi orang lain, tapi realita kehidupan ini ternyata orang-orang itu memang nggak suka kalau kita terlalu terbuka, kalau kita terlalu jujur apa adanya. Maka dari itu kita bukan berusaha untuk membohongi atau memanipulasi atau menjadi pribadi yang tidak apa adanya atau menjadi orang lain. Kita hanya perlu untuk menata setiap kata-kata yang mau kita ucapkan kepada orang lain. Tentunya kita tidak terbuka secara utuh terhadap orang lain. Ada satu sisi kita menyimpan apa yang perlu kita simpan, termasuk rahasia-rahasia kita dengan orang-orang terdekat kita. Ada pula yang perlu kita terbuka terkait hal-hal yang sifatnya umum dan tidak terlalu rahasia. Maka dari itu di sini saya akan menjelaskan kenapa kalau kita harus bisa terbuka ataupun kita harus tertutup dengan apa yang kita lakukan di dunia ini ya, bukan untuk munafik ataupun menjadi orang lain. Kemarin itu saya melihat kondisi di mana ada seseorang terlalu terbuka, jujur, kemudian ada beberapa orang yang ternyata memanfaatkan atau memanipulasi orang-orang yang sifatnya terlalu jujur, terlalu terbuka dengan keadaan hidupnya. Nah, dengan kondisi seperti ini membuat orang yang terlalu jujur, orang yang terlalu terbuka ini terlalu mudah untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang sifatnya kurang bijaksana terhadap orang lain. Dia karena terlalu tahu keadaan orang-orang yang jujur ini, dia bisa memanfaatkan, memanipulasi, bahkan mengatur kehidupannya karena dia tahu seluk-beluk keadaan yang ada di hidup orang lain ini. Maka dari itu teman-teman, ketika teman-teman menjadi orang yang apa adanya itu baik sekali. Nah, baiknya teman-teman nggak perlu untuk menjadi orang lain, teman-teman nggak perlu menjadi orang yang manipulatif, berusaha untuk merubah orang lain, berusaha untuk bagaimana orang itu bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Itu nggak perlu, tapi kita hanya perlu untuk menjadi orang-orang yang bisa menjaga diri kita sendiri dengan kata-kata kita sendiri. Jadi teman-teman di sini ketika mengucapkan sesuatu hal itu sebaiknya, ini yang juga saya alami di kehidupan saya, sebaiknya memang perlu ditata sedemikian mungkin. Jadi ketika kita ngomong dengan seseorang itu kita lihat apakah orang-orang ini benar-benar bisa menjaga rahasia kita ataupun orang-orang ini bisa kita anggap orang-orang yang amanah. Kalau teman-teman belum bisa percaya dengan orang-orang yang teman-teman ajak bicara ini, ya sebaiknya teman-teman ya bicara ya hal-hal yang sifatnya umum yang sudah dibicarakan, jangan sampai membicarakan hal-hal yang sifatnya pribadi atau sensitif dengan diri kita. Entah itu tentang permasalahan di rumah tangga, entah itu permasalahan di bisnis teman-teman atau karir teman-teman, itu sebaiknya teman-teman rahasiakan terkait masalah di rumah, hubungan teman-teman dengan seseorang, karir teman-teman, keuangan teman-teman, itu lebih baik dirahasiakan. Untuk apa? Untuk menjaga diri kita, karena ada orang-orang di luar sana ternyata banyak sekali yang memanfaatkan diri kita karena kita terlalu terbuka, terlalu jujur. Oke, terus kenapa kok kita perlu menjaga tutur kata kita agar tidak terlalu terbuka atau terlalu apa adanya? Karena realitanya orang itu pengen diperlakukan sebaik mungkin. Kalau kita jujur, kalau kita melihat seseorang seumpama dia itu bodinya jelek, terlalu gendut, pendek, hitam lah, kita jangan sampai ngomong kamu itu terlalu burik, terlalu jelek, terlalu gendut, terlalu apa. Ya memang kita jujur, tapi bukan berarti kita terus terang mengungkapkan hal-hal buruk yang ada dalam diri mereka. Kita bisa berucap bahwasanya kamu cantik loh kalau kamu bisa menjaga pola makan. Penataan kata-kata semacam ini bukan berarti kita menjadi orang yang manipulatif, jadi omongan kita harus ditata-tata, bukan yang semacam itu, tapi dalam rangka menjaga hati orang lain. Ini beberapa kali saya juga merasakan ketika saya jujur apa adanya, ngomong apa adanya, bahwa orang ini semacam ini, orang ini semacam ini. Ini ternyata membuat kubu-kubu permusuhan dan membuat diri kita menjadi pribadi-pribadi yang dimusuhi banyak orang karena kita terlalu membuka keburukan-keburukan orang lain. Alangkah lebih baik ketika kita mau membicarakan sesuatu hal itu kita
memilih kata-kata yang jauh lebih tepat. Untuk apa? Yaitu untuk menjaga hati orang lain, termasuk menjaga citra diri kita. Kalau kita terlalu terbuka dan terlalu menjelek-jelekkan sifat orang lain atau sikap orang lain atau penampilan orang lain, itu membuat diri kita ini menjadi dianggap rendah. Karena apa? Karena kita terlalu mengoreksi orang lain. Nah, kalau kita terlalu mengoreksi orang lain itu cenderung juga mengoreksi diri kita. Kalau kita ngomongnya tertata rapi, kemudian kita apa adanya tapi nggak terlalu belak-belakan, otomatis orang lain akan juga lebih menghargai terhadap diri kita sendiri. Nah, untuk itu ketika teman-teman di sini berusaha untuk menjadi orang yang jujur apa adanya, itu harus bisa menjaga kata-kata yang sifatnya ini nanti bisa menyakiti atau tidak terhadap orang lain. Nah, kenapa saya menyampaikan hal semacam ini? Nah, ini karena saya sudah mengalami beberapa hal, termasuk akibat-akibat ketika saya terlalu jujur, terlalu apa adanya. Jadi saya nggak mau tahu orang mau benci saya atau gimana, saya nggak peduli. Intinya saya ngomong ini karena realitanya memang semacam ini. Ternyata ini membuat permusuhan-permusuhan di luar sana dan membuat saya dimusuhi banyak orang karena saya terlalu terbuka dan terlalu jujur. Karena saya juga terlalu terbuka terkait rahasia-rahasia yang ada dalam diri saya. Untuk itu saya juga ingin memberitahu teman-teman yang menonton video ini bahwasanya ketika teman-teman punya rahasia, teman-teman punya ungkapan-ungkapan yang perlu diungkapkan, alangkah lebih baiknya teman-teman mengungkapkannya dengan cara yang jauh lebih baik, dengan cara ya ditata kata-katanya bagaimana ini menjadi lebih baik, tidak menyinggung orang lain, dan juga tidak membuka aib-aib diri kita sendiri. Nah, karena kalau kita membuka aib diri kita sendiri, itu sama saja kita membuka benteng pertahanan diri kita sendiri. Tentu setiap manusia itu punya aibnya masing-masing. Karena itu kita harus juga bisa menjaga aib kita diri sendiri, jangan sampai diumbar karena dengan dalil apa adanya itu. Bukan seperti apa, bukan semacam itu. Jadi kalau teman-teman pengen jadi pribadi yang jauh lebih baik, langkah lebih baiknya teman-teman bisa menjaga perkataan teman-teman. Nah, saya pernah belajar di pondok ya teman-teman. Jadi ketika saya di pondok pesantren dulu, nah itu kan kita sering menjunjung tinggi yang namanya adab, akhlak, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita ngomong terhadap itu yang namanya Pak Kiai, Ustadz, pengurus, orang yang lebih tua, lebih muda. Itu kan semua ada tata caranya semuanya. Nah, itu melatih kita semua sebenarnya untuk kita bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Ketika kita ngomong ke atasan ya ditata. Ditata ini kan bukan berarti kita untuk menjadi orang yang munafik, bukan berusaha untuk memanipulasi orang lain. Jadi dalam rangka kita ya memang harus ditata, karena kalau tidak ditata ya coba saja teman-teman ngomong ke orang yang lebih tua, tetangga lah, ataupun bos teman-teman, ataupun orang tua atau siapapun itu, tapi ngomongnya seakan-akan ngomong dengan anak kecil. Nah itu apa ya juga pantas. Maka dari itu di sini tata krama adab itu memang harus dilakukan, harus ditetapi, bukan dalam rangka kita menjadi munafik atau ngomongnya sok pakai retorika agar bisa memanipulasi orang, bukan semacam itu niatannya agar kita menjadi pribadi-pribadi yang punya tata krama, punya adab. Nah ini baru saya sadari beberapa minggu terakhir ini. Saya merasa bahwasanya ketika saya apa adanya, jujur apa adanya, orang akan bisa menerima saya. Ternyata enggak semacam itu dunia ini. Ternyata kita harus bisa memposisikan diri kita di posisi yang sangat tepat. Kalau kita posisinya di orang yang lebih muda, ya kita harus bisa menghormati orang yang lebih tua. Ketika kita menjadi orang yang lebih tua, kita harus bisa mengayomi orang-orang yang jauh lebih muda daripada kita. Nah ya semacam itu. Ini memang kehidupan ini tatanannya memang semacam ini. Kalau teman-teman dilihat di tentara itu ya mau nggak mau yang namanya anak buah itu ya harus siap gitu ya, semacam itu. Ya bukan berarti kita terkekang harus seakan-akan kok harus gimana gitu, harus dibuat-buat lah seakan-akan, bukan semacam itu. Ya memang kodratnya kita harus bisa menjaga tutur kata dan sikap kita terhadap orang lain. Ya mungkin ini beberapa hal yang perlu saya renungkan juga, dan mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman yang menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, karena kalau kita nggak bisa menjaga apa yang kita omongkan, ya otomatis ini akan menjadi bumerang untuk diri kita, karena lidah kita itu juga menjadi pedang untuk diri kita sendiri. Jangan sampai teman-teman ngomongnya nggak terjaga, amburadul, kemudian teman-teman malah menyerah diri sendiri. Maka dari itu teman-teman harus bisa menjaga omongan teman-teman.
latihan public speaking. Dalam rangka apa ya, juga menjaga tata cara ngomong yang benar gitu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Ini pengalaman saya pribadi, semoga pengalaman ini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman semua yang nonton video ini. Oke, terima kasih.